Ya Allah. Saya pengen ketemu sama pasien atas nama Pak Prastio. Saya anaknya, Sus. Mas Nathan? Lo PA-nya Alisa kan ya waktu kemarin? Iya, saya Yasmin. Mas Nathan anaknya Pak Pras. Iya. Pak Pras itu bokap gue. Saya udah tahu semuanya. Saya udah tahu tante siapa. Tentu, saya ini adalah atasan papa kamu. Selain itu, apa lagi? Tante nggak usah ngelak lagi. Aku udah tahu kalau papa sama tante itu pasangan selingkuh kan? Akhirnya gue berhasil dapetin alamat pemilik mobil yang nabrak si Pras. Mana mobil lo? Maksudnya apa sih? Kenapa jadi bawa-bawa mobil gue? Kami lagi cari mobil dengan tipe minibus warna hitam. Platnya B2906TRN. Gue nggak tahu apa-apa. Gue cuma minjemin mobil itu ke teman gue. Mendingan Mbak kasih tahu aja siapa nama teman Mbak itu. Oke. Gue kasih tahu. Kalian tahu anak perempuannya pengusaha Baskara Cakradinata? Dia terkenal kok. Alisa maksud kamu? Iya dia. Astagfirullahaladzim. Mbak Lisa. Kayla. Papa udah pulang. Kayla. Mana ya? Kayla. Dan saya tahu kamu itu kan sekarang saya tugasin jadi pengawal pribadinya Alisa, tapi saya minta kamu tetap fokus dalam hal mencari anak dan istrinya Yoga. Juga itu tuh, kasus penembakannya Romeo ya. Kira-kira udah sampai mana ya penyelidikan Dania? Aku harus bisa korek semua informasi dari dia. Apa Papa sudah tahu soal Yasmin atau enggak? Kamu lagi sibuk gak? Oh, enggak Mas, lagi standby. Kenapa? Nia, saya ada sesuatu buat kamu. Tolong terima. Ini apa ya? Buka aja. Tapi kenapa Mas Rangga ngasih ini ke saya ya? Ya, karena kamu sudah banyak membantu adik saya. Dan kamu juga waktu itu pernah nolongin saya, kan? Terima kasih banyak, tapi maaf saya nggak bisa terima hadiah dari lingkungan kerja saya. Please, tolong terima. Saya nggak biasa ada penolakan sih. Jadi saya minta tolong banget, tolong kamu terima hadiah dari saya ini. Nggak bisa. Dan ya, please dengerin. Oh, kalau kamu tolak saya akan marah banget loh. Jadi saya minta tolong kamu terima, oke? Sikap baiknya ini beneran atau cuma topeng ya?
Ya, kalau gitu saya terpaksa nerima. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Kalau boleh tahu, kamu kenal papa saya itu dari kapan ya? Waktu itu saya lagi nolongin orang dan gak sengaja ketemu sama Pak Baskara. Lalu Pak Baskara nawarin saya pekerjaan, dan di saat itu saya nggak punya tawaran pekerjaan, akhirnya saya terima aja untuk jadi pengawal pribadinya Mbak Alisa. Bayarannya juga lumayan. Kayaknya susah untuk cari info dari Dania. Aku harus pelan-pelan supaya Dania nggak curiga sama aku. Saya khawatir sama adik saya dan saya bersyukur banget papa itu mempekerjakan kamu sebagai bodyguard adik saya. Ya mungkin kamu udah cukup tahu lah gimana karakter adik saya. Adik saya itu anaknya yang kemudian terus juga emosinya masih meledak-meledak dan ya susah ditebak lah. Dan ya saya bersyukur kamu bisa menjaga dan juga melindungi adik saya. Itu sih. Mas Rangga kayaknya emang family man. Dia sayang banget sama anaknya. Dia juga perhatian sama adiknya. Aku cukup kagum sama sifat Mas Rangga. Yaudah kalau gitu kamu lanjut pekerjaan kamu. Saya harus pergi dulu karena saya ada urusan. Sebenarnya saya mau ngomong sesuatu sih, tapi saya agak nggak enak sih sebenarnya. Ada apa ya, Mas? Kan kamu udah kerja di keluarga Cakra Dinata. Jadi kalau sewaktu-waktu saya butuh bantuan kamu nggak apa-apa kan? Boleh. Ya udah, itu aja sih yang mau saya tanya. Udah, saya permisi ya. Mari. Ya, halo. Udah bisa ngelacak rekeningnya si sniper. Bisa lo hack juga. Oke, gue kesana ya. Thank you. Baru Sarimi isi 2 pedas Korea. Bumbunya sarang heo. Pedasnya omong. Minyak yowo. Sarimi isi 2 enaknya 2 lebak. Sayang, jadi ternyata Alisa yang nabrak Pras. Kenapa ya? Aku juga kaget sayang. Aku gak nyangka aja ternyata orang yang nabrak Pak Pras itu Alisa. Tapi apa itu cuma kebetulan atau memang si Alisa udah ngincer si Pras ya? Apa jangan-jangan karena Mbak Alisa tahu kalau Pak Pras sama Bu Ajeng itu ada hubungan? Itu tuh. Itu yang paling masuk akal dugaannya. Pokoknya aku akan deketin Alisa. Aku akan cari info sebenarnya alasan dia nabrak Pak Pras itu apa. Jadi kamu mau deketin Alisa? Sayang, aku kan deketin dia itu supaya aku bisa nyari info alasan dia nabrak Pak Pras itu apa, motif dia apa. Cuma itu doang. Panik banget sih, kamu takut aku marah ya? Jadi kamu bercandain aku? Ya, lagian kamu panik banget. Nih di sini masih ada gue ya. Tolong pengertiannya, bisa nggak? Makanya jangan kelamaan jomblo. Pokoknya aku minta sama kamu ya, kalau kamu deketin Mbak Alisa, aku minta kamu jangan baper. Kan kamu tahu sendiri Mbak Alisa suka sama kamu. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan apa? Iya enggak. Gak bakalan baper. Sayang, kaki aku mungkin sakit ya? Oh ya? Ini sakit lagi? Iya, saya sakit lagi. Ya udah, kayaknya sebaiknya kita cek kaki kamu ke rumah sakit ya. Enggak. Gue harus anterin Yasmin ke rumah sakit ya. Oke. Hai sayang, yuk aku udah ready nih. Kamu lupa ya? Helm kamu mana? Oh iya, aku lupa. Bentar ya sayang. Udah aman nih sayang, yuk. Kayaknya kamu ada yang lupa lagi deh, Beb. Masa kamu nggak bawa tas? Kalau itu mah aku nggak lupa sayang. Sekarang mah aku kalau pergi-pergi cuma bawa handphone, dompet, sama ngantongin kopi. Ngantongin kopi. Ini sayang, kopi kok buat kita di jalan nanti kalau ngantuk dia butuh kopi. Sekarang ada yang blister gini. Keren ya packnya. Dulu kan dibungkus satuan gitu. Sekarang enakan bisa dikantongin. Tapi beneran bisa ngilangin ngantuk.
kopi-kopian gak sih? Ya enggak lah sayang. Kopiko kan dari biji kopi asli. Tinggal ambil. Langsung melek. Beneran langsung melek. Ini sih aku percaya kalau Kopiko dari biji kopi asli. Kopiko kan suka ada di drama Korea kan? Dipakai sama Vincenzo. Ada juga tuh Kopiko di judul Taxi Driver. Bener banget sayang. Makanya sekarang Kopiko udah jadi worst number one loh. Kalau udah dijual ke seluruh dunia, berarti nggak mungkin main-main ya sayang. Iya sayang, makanya kalau perlu kopi udah paling gampang kantongin Kopiko aja. Kamu tahu nggak, teman-teman aku aja sampai takut tahu kalau ketinggalan handphone dan Kopiko. Pokoknya kita harus ngantongin Kopiko deh sayang. Kopiko emang barista terbaik di hidup kita. Yaudah yuk. Yuk sayang. Ini histori rekeningnya si sniper. Lo lihat, ini ada transfer uang dalam jumlah besar ke rekeningnya dia. Ada uang masuk sehari sebelum dia dihabisi. Lo bisa cek nggak siapa pengirimnya? Bentar ya. Namanya... Setio. Dokternya lagi ada visit pasien. Kita tunggu sebentar ya. Tapi dokternya bisa dipercaya kan? Iya sayang. Aku kenal sama dokternya. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Malam. Dokter. Malam. Pasiennya Mbak Yasmin? Iya, saya. Keluhannya apa ya, Mbak? Jadi saya beberapa hari ini, saya nggak tahu kenapa, tapi kaki saya ngerasa kayak mati rasa. Dan setelah mati rasa itu sempet kayak sampai nggak bisa digerakin, Dok. Bahkan kayak aku ngerasanya kayak lumpuh gitu, Dok. Kalau gitu saran saya lebih baik Mbak Yasmin cek lab aja. Supaya clear apa penyebab kaki Mbak Yasmin bisa seperti itu. Aku temenin kamu cek lab ya. Mbak Yasmin Andriana, dari hasil pemeriksaan kami mendapati adanya racun. Atau senyawa kimia. Dan ini bisa membuat tubuh cacat secara perlahan. Racunnya bisa bikin cacat, Dok. Benar, dan ternyata kadarnya sudah lumayan tinggi. Itu sebabnya beberapa bagian tubuh Mbak Yasmin mulai merasa sakit dan tidak bisa digerakkan. Itu racunnya berasal dari mana ya? Racun itu bisa disebabkan karena konsumsi makanan, minuman, atau zat yang dipaksa masuk dari luar, seperti suntikan atau dengan cara lainnya. Dan racun ini benar-benar berbahaya bagi tubuh.
Pelan-pelan sayang. Aduh. Sayang, kok aku bisa keracunan kayak gini ya? Kamu juga sayang belakangan kamu tuh makan minum apa gitu? Gak ada, aku paling kalau makan juga makanan dari Mbak Dia kok. Sayang, aku gak kuat. Iya. Kamu duduk dulu sayang. Kamu ingat gak yang kamu minum, yang kamu makan belakangan ini? Ya kan aku udah bilang, kalau aku makan ya pasti masakan Mbak Dia. Kayaknya ada yang sengaja ngelakuin ini ke kamu. Aku rasa orang itu berniat untuk bikin kamu pelan-pelan jadi sakit. Atau bahkan cacat. Siapa ya? Tapi aku pernah loh berapa kali aku makan di rumah Cakradinata. Apa jangan-jangan pelakunya keluarga Cakradinata? Aku juga belum tahu soal itu. Udah nih, kamu minum. Minum. Percaya deh. Apa jangan-jangan di momen seperti itu kali ya mereka mencoba untuk ngeracunin aku? Bisa jadi sayang. Tapi siapa ya? Keluarga Cakradinata juga nggak tahu kan kalau aku anak ayah sama ibu yang selama ini mereka cari. Aku juga belum bisa nebak siapa pelakunya sayang. Intinya gini, mulai sekarang kamu harus lebih waspada lagi sama makanan dan minuman pemberian orang. Ya? Apalagi kalau kamu ada di keluarga Cakradinata. Iya sayang. Ya udah, untuk sementara waktu kamu rajin minum obat penyerta racunnya dari dokter supaya kamu cepat sembuh. Aku juga heran deh sama keluarga itu terlalu banyak rahasianya deh. Masih sakit sayang? Ya Pak, Dania mana? Oh, Dania sebentar lagi datang Pak. No. Oh, masuk. Pak, ada hal yang ingin saya laporkan. Oke, apa itu? Jadi saya sudah berhasil meretas rekening lain dari si sniper itu. Bagus dong. Terus? Di dalam rekening itu ada transferan uang yang sangat besar. Dan pengirimnya adalah Prasetyo. Prasetyo. Tunggu. Tapi kenapa Prasetyo transfer uang itu dan untuk apa dan siapa yang nyuruh dia ya kira-kira? Untuk itu saya belum tahu, Pak. Penyelidikan saya baru menyentuh nama Prasetyo. Tapi Pak, Prasetyo yang saya tahu selama ini kan bekerja di bawah kendali Ajeng, maksud kamu? Iya Pak. Wah, bisa jadi Ajeng yang nyuruh dia. Saya belum berani berasumsi, Pak. Karena saya hanya menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Tapi tunggu deh, kalau kesimpulannya sekarang Ajeng yang nyuruh dia, kayak sih nggak mungkin. Karena kalau kamu tahu dulu itu, Ajeng yang bawa Romeo bayi datang ke rumah ini. Waktu itu diadopsi Romeo. Dan sialnya sekarang Prasetyo itu lagi kritis dan nggak sadar. Jadi saya nggak bisa nyari konfirmasi apapun sama dia. Oke Laden, saya terima kasih sih atas usaha keras kamu sampai detik ini. Sampai bisa dapet semua informasi ini. Terima kasih. Iya, Pak.
Tapi saya hanya sekedar ingin mengingatkan. Mungkin aja kasus tabrak larinya Pras ini ada hubungannya. Mungkin hal itu sengaja dilakukan untuk menutup mulutnya Pras. Iya, iya. Ada benernya juga. Tapi ya sekarang situasinya akan lebih sulit nih buat kita nih. Karena pertanyaan barunya adalah siapa yang nabrak Pras? Gimana kalau ada yang lihat aku nabrak Pak Pras? Pasti mereka lagi nyari aku sekarang. Aku nggak mau di penjara. Alisa? Gimana kondisi kamu sama Rehab? I'm fine. Sikap Alisa kelihatan beda dari biasanya. Apa mungkin dia ketakutan? Atau ngerasa bersalah karena udah nabrak Pak Pras? Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa, aku baik-baik aja. Gini, kalau kamu ada yang mau diceritain ke aku, silakan aja. Aku mau kebantuin kamu. Enggak ada masalah apa-apa. Kamu yakin nggak ada apa-apa? Karena kalau aku lihat kayaknya kamu tuh lagi ada masalah. Dan itu bahaya. Itu bisa bikin kamu jadi tertekan. Terus kamu bisa jadi baik ngelamun di jalan. Kamu bisa aja ketabrak mobil. Ya Pak Pras barusan. Dia jadi korban tabrak lari. Maksud kamu apa? Enggak, aku cuman ngasih tahu ke kamu aja, sekedar cerita. Iya, aku tahu. Oh, kamu udah tahu? Kamu tahu dari mana? Enggak, aku nggak tahu. Maksudnya, aku tahu nggak boleh ngelamun di pinggir jalan karena takutnya ketabrak atau... Ya, Pak Pras ketabrak. Kok bisa? Ya mungkin aja Pak Pras itu banyak pikiran juga, jadi dia bengong di jalan. Akhirnya ya gitu. Dan sampai sekarang dia masih koma. Pak Pras koma? Iya. Sampai sekarang Pak Pras itu masih belum bisa sadarkan diri. Aduh, gawat. Emang sih aku nabraknya kenceng banget. Tapi aku nggak nyangka kalau dia sampai koma. Gimana ini? Alisa, kamu kenapa? Enggak, aku cuma kepikiran Pak Pras. Kasiannya Pak Pras. Dia kan orang kepercayaannya Mama. Ya, kasihan sih. Mudah-mudahan aja ya dia bisa cepat siuman. Setelah itu dia bisa kasih tahu siapa yang udah nabrak dia. Selamat pagi, Mas Romeo, Mbak Alisa.
Pagi Dania. Dan yang kamu anterin saya. Kita mau kemana? Saya mau ketemu klien. Saya siap-siap bentar, kamu tunggu di mobil aja ya. Mari, Mas. Silakan. Aku yakin, dari gelakatnya tadi, Alisa merasa bersalah sama Pak Pras. Apa Alisa nggak sengaja nabrak Pak Pras? Tapi kalau nggak sengaja, kenapa kondisi Pak Pras sampai separah itu? Biasanya bawa mobil sendiri, Mbak. Hari ini lagi kurang enak badan ya? Ini mau ketemu kliennya di mana? Kira-kira kemarin Pak Pras sempat ngeliat aku di dalam mobil apa enggak ya? Gimana kalau dia ngomong macem-macem sama orang? Dari kemarin Alisa kelihatan seperti orang ketakutan. Diajak ngobrol juga nggak direspon. Sebenarnya dia kenapa sih? Apa masih konsumsi narkoba? Jadi bawaannya ketakutan gini. Dania, kita harus pergi dari sini. Buruan. Ada apa ya, Mbak? Udah, kamu nggak usah banyak tanya, cepetan ngebut. Oh, oke. Iya ya, Mbak tenang dulu ya. Pak Pras gimana kondisinya ya? Apa dia udah sadar dari koma? Aku harus tahu dan ngeliat sendiri kondisinya Pak Pras. Ini tujuan kita sebenarnya mau kemana ya, Mbak? Ketemu kliennya di mana? Enggak, kita nggak jadi ke sana. Kamu anterin saya ke rumah sakit. Saya mau jenguk Pak Pras. Oke. Banyak sekali nih makanannya. Dari siapa ya? Pagi, Yasmin. Pagi, Mas. Ini dari kamu ya? Ya, ini emang sengaja aku siapin semuanya buat kamu. Aku lihat akhir-akhir ini kamu makannya sedikit, jadi aku sengaja bawain beberapa pilihan supaya kamu bisa makan. Kamu apa? Aku udah bawain Japanese food, Italian food, jadi kamu tinggal pilih yang mana, habis itu udah kita makan bareng aja. Aku udah makan tadi. Oh, kamu udah makan ya? Gimana kalau kita makan salad aja? Mau nggak? Ya gini, mulai sekarang kamu harus lebih waspada lagi sama makanan dan minuman pemberian orang. Ya? Apalagi kalau kamu ada di keluarga Cakradinata. Aduh, gimana nih cara nolak pemberian dari Mas Rangga? Kita makan di ruangan aku aja ya? Permisi Pak Rangga, maaf ganggu sebentar. Ada apa ya? Ada tamu nyariin Bapak, dan tamunya sekarang sudah menunggu di ruang meeting. Ya udah, suruh mereka tunggu aja di ruangan meeting, soalnya saya sama Yasmin mau makan dulu sebentar. Baik Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu ketemu sama klien aja. Kasian loh kalau misalkan kliennya nunggu, nanti reputasi Cakradinata jelek. Aku bisa makan sendiri kok. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Aku meeting dulu, nanti aku balik lagi. Iya, Mas. Ini kesempatan buat aku deh masuk ke ruangan dia. Mungkin aja aku bisa nemu informasi yang baru. Laptopnya. Berarti sekarang aku harus cek nih laci-lacinya.
fotonya Ayah sama Pak Baskara. Ini laki-laki ini siapa ya? Apa jangan-jangan ini Parangga? Dan kelihatannya juga udah besar ini, kayaknya udah seumuran Kayla. Berarti Parangga kenal dong sama ayahku. Bokap gue kecelakaan di hari ulang tahunnya. Ya walaupun gue sama bokap sering berantem, tapi dia satu-satunya keluarga yang gue punya. Apa Pak Pras pernah cerita kejadian aneh? Mungkin Pak Pras pernah diteror atau dikejar seseorang? Papa nggak mungkin cerita soal kerjaannya, apalagi ke anaknya sendiri. Emang kurang baik ya berarti hubungannya? Ya bisa dibilang begitu sih. Gue sama bokap gue bisa dibilang berantem terus. Jarang banget akur. Tapi tetap aja, gue nggak mau ngeliat bokap gue kayak gini. Sayangnya Pak Pras nggak bisa dimintai keterangan apapun sekarang. Padahal saya penasaran banget, siapa ya yang nabrak Pak Pras sampai kondisinya seperti ini? Tapi salah satu kemungkinannya, ya bokap gue korban tabrak lari gak sih? Bisa aja ada yang gak suka sama papa, dan pada akhirnya sengaja nyelakain papa kayak gini. Ya semoga pelakunya cepat ketemu ya. Kamu kenapa sih ngebahas soal kecelakaannya Pak Pras? Gak lihat Nathan lagi sedih. Gak ada empatinya banget. Ya maksud saya kalau Nathan cerita, siapa tahu kita bisa bantu kan untuk cari pelakunya. Kamu itu cuma bodyguard. Gak usah sok-sokan jadi detektif. Ya maaf ya Mbak, saya udah nanya-nanya temen Mbak. Nathan, lo yang sabar ya. Gue juga sedih lihat Pak Pras kayak gini. Semoga bokap lo cepat sembuh dan cepat pulih ya. Thanks Al. Tapi gue janji, gue bakal temuin siapapun yang udah ngelakuin ini ke bokap gue. Dan kalau perlu, gue balas ke orang tua dia biar dia ngerasain apa yang dirasain sama bokap gue sekarang. Jangan sampai Nathan tahu kalau aku yang udah nabrak bokapnya. Halo sayang, aku kirimin kamu sesuatu. Kamu tolong cek ya. Oke. Sayang, ini kan fotonya Mas Rangga. Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu? Iya sayang, dan aku nemuin di ruang kantornya Mas Rangga, makanya aku langsung buru-buru fotoin biar nggak ketahuan. Tapi kamu nggak ketahuan kan sama Mas Rangga? Aku aman kok sayang. Kalau emang Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu, berarti harusnya Mas Rangga itu kenal sama ayah kamu. Iya sayang, bisa jadi. Dan mungkin aja dugaanku selama ini benar. Tapi kayaknya aku harus cari tahu dulu deh sama Mas Rangga. Kira-kira memang ayahku sama Pak Baskara itu memang sahabatan atau tidak. Aku harus gali informasi dulu ini. Kalau aku amatin dari fotonya, kemungkinan Mas Rangga itu masih umur 6 atau nggak 7 tahun. Kira-kira Mas Rangga itu masih kenal gak ya sama ayah kamu? Ya, semoga aja dia masih ingat. Yang paling penting semoga dia nggak curiga, sayang. Karena informasi ini penting banget, sayang. Mungkin dugaan aku benar dan mungkin aja memang Pak Baskara pelakunya.
Sampai detik ini, aku benar-benar gak bisa percaya kalau ayah angkatku ada di balik semua ini. Sayang, ada Mas Rangga, ya? Iya, sayang. Kamu hati-hati ya. Yasmin. Di sini kamu rupanya. Aku tuh butuh bantuan kamu. Ada apa, Mas? Aku tuh mau ngajak kamu ke rumah karena Kayla itu butuh bantuan kamu. Emang Kayla butuh bantuan apa? Dia itu mau ngerjain PR matematika dan mau ditemeninnya hanya sama kamu. Kalau sama Sus Nina dia nggak mau. Kasian Nina. Dia pasti sedih Kayla menolak yang untuk ngerjain PR. Yasmin, kok kamu bengong? Enggak kok, Mas. Maafin saya, Mbak. Aku harus nemuin Kayla karena ini kesempatan yang bagus untuk mengorek informasi dari Mas Rangga. Ya udah kita jalan sekarang ya. Oh ya, boleh tapi aku ambil tas aku dulu ya, Mas. Oh iya ya, nggak apa-apa. Rencanaku berjalan dengan lancar. Dan ini hanya masalah waktu supaya aku bisa menikah dengan Yasmin. Dan setelah itu, perusahaan Cakra Dinata akan berada di dalam genggaman tangan aku. Sampai sekarang Pras belum sadarkan diri. Dan aku gak ngapa-ngapain, cuma bisanya diem aja, gak bisa apa-apa. Ternyata aku baru sadar. Hidup aku tergantung banget sama Pras. Pak. Pak, tumben Papa kesini? Si Pras gimana? Masih koma dan yang jagain anaknya namanya Nathan. Kenapa, Pak? Nanyain anak buah Mama. Tumben perhatian. Karena aku baru dapat berita yang bikin aku kaget. Kamu juga masih kaget. Berita apa? Tentang apa ya, Pak? Soal anak buah kesayangan kamu itu, si Pras. Ada apa memang ya dengan anak buah kesayangan Mama? Gini, jadi aku baru dapat berita kalau Pras itu ternyata adalah orang yang memerintahkan sniper untuk menembak Romeo di Paralayang. Aduh, Mas Baskara bisa tahu nih, ini gawat. Pak, gak mungkin, Pak. Gak mungkin anak buah Mama berbuat senekat itu. Mama gak percaya. Mama itu tahu banget anak buah Mama seperti apa. Pras itu orang yang sangat baik, Pak. Sama semut aja nih, Mama kasih tahu ya ke Papa. Sama semut aja, Pras itu gak mungkin ngebunuh semut. Apalagi ngebunuh manusia, kayaknya gak masuk akal, Pak. Papa tahu info ini dari siapa? Kasih tahu ke Mama. Siapa yang bilang? Ya, pokoknya info ini akurat. Dan info ini datang dari sumber yang bisa dipercaya. Tapi tetap Mama nggak percaya deh kalau Pras bisa berbuat seperti itu. Enggak. Kasih tahu ke Mama. Siapa sih, Pak, yang ngasih tahu itu? Ayo. Kasih tahu. Tunggu. Apa jangan-jangan kamu terlibat? Maksud Papa gimana nih? Papa nuduh Mama. Begitu? Ya karena selama ini kan memang kamu deket sama dia. Harusnya kan kamu tahu. Kok bisa sih Papa nuduh Mama seperti itu? Jahat banget, Papa. Gak mungkin dong Mama mau membunuh Romeo, Pak. Papa ini udah keterlaluan loh, Pak. Sadar nggak? Udah jahat banget Papa nih. Kasih tahu ke Mama, siapa sih yang bilang? Ya udah, kamu nggak perlu tahu siapa orangnya. Sekarang yang aku perlu tahu pengakuannya Pras. Dia harus ngaku kenapa dia mau bunuh Romeo. Dan yang paling penting ini, siapa orang yang merintahin dia untuk bunuh Romeo. Dan kalau itu kamu harus tanggung jawab.
Iya, Mama setuju banget. Mama mau denger langsung. Ya, nanti kita dengar langsung kalau dia sadar. Itu lebih bagus. Apalagi ya, Am? Bikin pusing aja. Masalah satu belum selesai, ada lagi masalah. Ada bayangan nggak sih nanti kalau kita nikah tuh konsepnya kayak gimana? Saya belum kepikiran apa-apa sih, Mas. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih ya mungkin kurang lebih kayak waktu kita tunangan lah, jadi cukup private dan juga intimate. Kamu nggak keberatan kan? Enggak kok, Mas. Kan yang penting sahnya kan. Ini saatnya aku mancing Mas Rangga soal hubungan ayahku sama ayahnya. Mas, aku mau nanya sesuatu. Ya? Jadi di acara pertunangan kita kemarin, aku ngeliat banyak sekali ya tamu undangan dari Pak Baskara sama Bu Ajeng. Mungkin kolega-koleganya. Tapi kenapa aku ngeliat gak ada teman dekat yang dekat banget ya sama Bu Ajeng sama Pak Baskara? Maksudnya? Ya, aku lihatnya kayak Bu Ajeng sama Pak Baskara tuh kayak nggak punya sahabat. Tauku papaku emang nggak punya sahabat sih, tapi kalau teman kerja sih banyak. Emangnya kamu, Mas, kamu nggak pernah ngelihat Pak Baskara punya sahabatan? Setauku enggak deh. Jadi pas kamu masih kecil pun Pak Baskara itu memang nggak punya sahabat dong ya? Semuanya tuh cuma teman dan kolega aja? Waktu aku kecil, iya setauku emang nggak ada sih. Nggak biasanya Yasmi memberikan pertanyaan yang termasuk pribadi begini. Aku ngerasa kayak Mas Rangga lagi nyembunyiin sesuatu deh dari aku. Iya, dia sembunyiin tentang hubungan antara ayah aku sama Pak Baskara. Kayaknya Mas Rangga tahu masalah ini. Ya, halo Pak. Iya baik Pak. Baik, saya akan tunggu update-annya. Terima kasih banyak Pak. Telepon dari siapa? Dari pihak kepolisian. Apa katanya? Mereka belum nemuin siapa yang lakuin ini ke bokap gue. Tapi mereka tadi juga ngeyakinin gue, kalau mereka terus bakal berusaha dan coba cari tahu siapa pelakunya. Pokoknya gue bakal cari terus siapa yang udah ngelakuin ini ke bokap gue. Nathan. Tapi bokap lo hebat juga ya. Secara dia kan cuman jadi asisten di keluarga Cakra Dinata. Tapi lo bisa jadi orang kaya. Dia kayak eksekutif muda. Ya sebenarnya sih gue udah bilang sama bokap. Gue udah minta tolong sama dia untuk stop kerja. Tapi papa nggak mau. Kenapa? Katanya papa nggak mau ngebebanin anaknya. Apalagi ngerepotin masalah finansial. Pak Pras pasti tetap mau kerja supaya bisa nempel terus sama mama. Nathan nggak tahu apa-apa soal perselingkuhan papanya dengan mamaku. Aku emang nyesel udah bikin Pak Pras koma. Tapi aku tetap benci sama dia. Halo, aku namanya... Siapa namanya? Zara. Ah? Zara? Aku namanya Zara, kamu siapa? Nama aku Kayla. Kayla. Tante Paris. Aduh, si pengganggu muncul lagi.
nemenin Kayla kerjain PR? Tante Peri juga nggak sabar nih ngajarin Kayla matematika. Aku angkat telepon dulu ya. Nina, tolong kamu layanin Yasmin ya. Gimana pun juga Yasmin itu kan calon majikan kamu juga. Oke? Baik, Pak Raka. Misi ya. Tante Peri, kita belajar sekarang. Ayo, duluan ya. Halo, Ma. Rangga, aduh, Mama panik banget nih. Panik kenapa, Ma? Gawat, ini gawat. Papa sudah tahu bahwa yang nembak parasutnya Romeo adalah Papras. Aduh, gimana nih Rangga? Tolongin Mama dong. Lah, kok bisa, Ma? Ya, Mama juga nggak tahu. Papa bilang, Papa dapat dari sumber yang sangat dipercaya. Sumber terpercaya? Siapa ya, Ma? Apa mungkin informasi ini datangnya dari Dania? Tapi kalau memang benar, berarti dia emang jago. Bahkan dia sampai berhasil menyelidiki kasus ini. Rangga, kenapa kamu diam aja? Bantu dong Mama. Mama harus gimana nih? Jangan sampai nanti Papa tahu ternyata yang nyuruh Papras adalah Mama. Jangan sampai seperti itu, Rangga. Tolongin Mama dong. Ma, kan aku udah kasih tahu. Aku udah kasih tahu ke Mama nggak usah bertindak sejauh ini sama Papras. Tapi lihat kenyataannya. Mama malah merencanakan pembunuhan Romeo sama Papras. Sekarang coba bayangin deh, kalau aku nggak nemuin SIM cardnya Papras, mungkin sampai sekarang Mama tuh belum mengakui tentang rencana ini. Mama mau minta supaya kamu memberikan solusi kepada Mama. Kenapa harus nyalain Mama? Kamu tahu kan, Mama melakukan semua ini untuk kamu. Hanya untuk kamu, Rangga. Paham gak sih? Aduh, Ma, tapi tolong deh. Mama jangan pernah melibatkan aku dalam rencana ini. Mama jangan bawa-bawa nama aku, Ma. Karena aku sendiri kan nggak terlibat. Aku sendiri nggak merencanakan apa-apa sama Romeo. Jadi tolong, Ma. Jangan sampai ada yang tahu tentang ini semua, oke? Jangan bawa-bawa nama aku. Kenapa kamu jadi cuci tangan sih? Ma, cuci tangan gimana? Kan yang rencanain ini semua Mama dan juga Papras. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Aku nggak terlibat, Ma. Ma, udah dulu, Ma. Aku mau tutup teleponnya. Ya mudah-mudahan aja Papa nggak berhasil membongkar ini semua. Ini anak kurang ajar banget, bukannya bantuin. Aduh gimana nih? Nih, 10 kurang 3 berapa? Kamu kalau misalkan Tante Peri ngitungnya tuh 10 kurang 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal sisa berapa? Sisa 7, Tante. 7, benar. Tulis 7. Ih, pinter loh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau 1 tambah 4 berapa? 5. Ya, udah bisa. Nah, karena kamu pinter, Tante punya sesuatu buat kamu. Tada! Makasih, Tante. Iya, belajarnya yang harus pinter ya. Nanti Tante Peri bisa kasih sesuatu lagi buat Kayla. Oke, Tante. Udah belajar lagi. Yasmin kok kelihatannya baik-baik aja ya? Apa racun yang aku kasih nggak mempan? Kenapa ya mulai kebas lagi kaki aku? Yes, ternyata mempan. Mbak Yasmin kenapa? Nggak apa-apa. Tapi kakinya sakit gitu, Mbak. Enggak, akhir-akhir ini kaki saya memang nggak tahu juga kenapa, karena suka sakit, terus suka kebas, suka mati rasa. Ternyata racun itu benar-benar ampuh. Perlahan tapi pasti badan kamu akan rusak, Yasmin.
Kalau menurut saya lebih baik Mbak Yasmin cek dulu aja biar ketahuan sakitnya itu karena apa, Mbak. Nina kenapa ya nanya-nanya soal keadaan aku terus? Apa aku tambahin aja ya dosis racunnya? Biar Yasmin lumpuh sekalian. Mbak, saya bikinin teh hangat ya. Siapa tahu bisa lebih baik. Gak usah, saya nggak mau ngerepotin, nggak apa-apa. Nggak ngerepotin. Kan tadi Pak Rangga bilang saya harus melayani Mbak Yasmin. Oh, ya udah. Makasih. Ya, saya permisi. Saya juga minta maaf ya sama omongannya Pak Rangga. Saya yakin pasti ya pokoknya saya nggak enak dengernya. Nggak apa-apa. Saya permisi dulu, Mbak. Sayang. Tante Peri ke toilet dulu sebentar ya. Kamu belajar sendiri. Bisa kan? Nanti Tante Peri balik lagi. Gue pengen minta tolong sama lo. Untuk bantuin gue cari pelaku yang udah ngelakuin ini ke bokap gue. Lo mau kan bantuin gue? Aduh, aku bener-bener gak sanggup kalau kayak gini. Al, kalau nggak bisa nggak apa-apa, Al. It's okay, gue ngerti kok. Nggak apa-apa. Gue sebenarnya mau banget bantuin lo, Nathan. Tapi lo ngerti kan kondisi gue? Gue dikurung di rumah sama orang tua gue. Bahkan sekarang gue keluar harus ditemenin sama bodyguard. Iya, gue ngerti. Ayo kita pergi, Dania. Lo semangat ya, Nathan. Gue yakin bokap lo bakal cepet sembuh kok. Thanks, Al.